اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Dan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan di dalam salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan salat subuh berjamaah, salat yang dipersaksikan oleh para malaikat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan tegakkanlah salat subuh itu karena sesungguhnya salat subuh itu dipersaksikan oleh malaikat. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi sholatil fajri. Dan berkumpul malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari pada sholat subuh yang kita kerjakan. Ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan sholat subuh ini. Sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu subuh sebagai waktu yang berkah bagi umat Islam. Dia waktu yang berkah. Rasulullah pernah bersabda, burika li ummati fi bukuriha. Telah dijadikan untuk umatku waktu yang berkah untuk mereka adalah di pagi harinya. Inilah waktu yang berkah. Makanya kita mulai pagi kita dengan ibadah. Dan ibadah di waktu pagi bukan ibadah yang sembarangan. Ibadah yang ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat subuh salat yang mulia. Bahkan jangankan salat subuhnya, salat sunnah sebelum subuh, kata Nabi SAW, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah itu salat sunnahnya. Bagaimana lagi dengan salat wajibnya? Kenapa bisa seperti itu? Dan Rasul tidak mengatakan untuk sholat sunnah rawatib lainnya seperti sunnah rawatib sebelum subuh. Makanya dari sunnah rawatib
Yang ada sunnah rawatib subuh itu yang paling utama. Ini tidak lain dan tidak bukan karena keberkahan waktu pagi ini. Kemudian menuntut ilmu di waktu pagi juga punya keutamaan yang besar dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Secara umum, menuntut ilmu di semua waktu adalah hal yang utama. Tetapi menuntut ilmu di pagi hari, di waktu pagi, punya keutamaan tersendiri. Dan keutamaannya juga tidak main-main. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dengarkan hadisnya Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang di pagi hari berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah. Tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Lihat, pagi ini kita datang ke masjid, tidak ada yang kita inginkan kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan itu. Apa keutamaannya? Kata Nabi SAW, illa kana lahu ka ajri hajatin taman hajjatuh. Orang yang seperti ini akan mendapatkan keutamaan sama seperti orang yang berhaji sempurna hajinya. Allahu Akbar. Betapa mulianya belajar di waktu pagi ini. Jadi ketika kita pulang dari majelis ilmu ini, kita sudah menyandang gelar haji. Karena menuntut ilmu di pagi hari sama seperti orang yang haji dan sempurna lagi hajinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara para ulama kita banyak yang membuka majelis ilmu di pagi hari karena keutamaan ini, menuntut ilmu di waktu pagi. Dan ini tidak lain dan tidak bukan karena keberkahan waktu pagi itu. Bahkan ulama menyebutkan bahwa berkahnya waktu pagi ini bukan hanya dalam perkara ukhrawi, bukan hanya dalam perkara agama, dalam perkara dunia juga itu menjadi berkah bagi umat Islam. Makanya sahabat yang meriwayatkan hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Sahabat yang mulia ini mengamalkan hadis ini. Jadi bukan hanya dalam urusan agama, dalam urusan dunia juga. Apa itu? Dia memulai waktu paginya, dia memulai bisnisnya, dia mulai perdagangannya di waktu pagi. Maka perdagangannya juga berkah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya orang yang memulai usaha di pagi hari itu bagus, asalkan jangan sampai juga seperti sebagian orang itu kebablasan, memulai usaha di pagi hari sampai meninggalkan sholat subuh. Nah, ini salah juga. Harusnya dia laksanakan dulu kewajibannya, baru dia terjun ke dunianya. Tapi kalau sebagian orang luar biasa semangatnya mencari dunia, ya, di pagi hari sudah berangkat, tapi sholat subuh tidak dia kerjakan, ini tidak ada keberkahan. Tapi kalau dia setelah menjalankan kewajibannya, dia ikuti lagi dengan perkara dunianya, maka ini keberkahan di atas keberkahan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi yang berkah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita, memberkahi umur kita, memberkahi agama kita, dan juga memberkahi dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita masih dalam pembahasan
cara yang benar dalam beragama. Di pertemuan tadi malam kita telah sebutkan sumber hukum Islam yang kita wajib kembali kepada hukum Islam itu. Dan yang disepakati oleh para ulama ada 4: Quran, hadis, ijma' dan qiyas yang sahih. Nah, dan ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita, terutama 2 sumber hukum Islam ini, Quran dan sunnah. Karena yang 2 setelahnya, ijma' dan qiyas, itu pun berakar dari Quran dan sunnah. Ijma', kesepakatan ulama. Apa landasan mereka? Ya landasannya imma Quran atau hadis. Qiyas yang sahih, analogi yang sahih, juga tidak mungkin bisa terjadi kecuali ada dalilnya dari Quran atau dari hadis. Maka muaranya kembali kepada Quran dan sunnah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah, kata Allah, apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dan jangan kalian mengikuti selainnya, sungguh amat sedikit kalian mengambil pelajaran. Iya, yang Allah turunkan kepada kita dari Tuhan kita, dari Rabb kita, ada 2, yaitu Quran dan sunnah. Makanya kita tidak boleh lancang mendahului Quran dan sunnah ini. Kita lebih mengedepankan ucapan orang tua kita, atau ucapan tokoh kita, atau ucapan ustadz kita, atau kiai kita, melebihi Quran dan sunnah. Haram hukumnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau dahului Allah dan Rasulnya. Jangan kau dahului Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, la tukhalifu qaulallahi wa qaular rasul. Jangan kau selisihi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua pendapat yang bersumber dari siapapun dia, apabila menyelisih Quran dan sunnah, maka pendapatnya harus ditolak, karena kebenaran itu adalah yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, dan apa yang disepakati oleh para ulama. Makanya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, beliau pernah berkata, kullu ahadin, semua orang, yu'khadu min qawlihi wa yutrak, boleh diambil ucapannya dan boleh ditolak, illa sahibah hadal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Imam Malik nunjuk kepada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah tidak bisa ucapannya ditolak. Kalau selain Rasul, ucapannya boleh diambil dan boleh ditolak. Karena tidak ada yang maksum, tidak ada yang terlepas dari kesalahan kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya masyhur dari para ulama itu, dari para imam itu. Ya, Imam Syafi'i pernah berkata, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qaular rasul fal qaulu ma qalahu rasul fala tuqalliduni. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila kalian mendapati dalam bukuku sesuatu yang menyelisihi ucapannya Rasul, sabdanya Rasul, maka pendapat yang dipegang adalah apa yang disabdakan oleh Rasul. Jangan kalian fanatik, jangan kalian taklid kepadaku. Ini peringatan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mazhabnya paling banyak diikuti di zaman kita ini. Jangan sampai kita fanatik buta dengan semua yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, karena boleh jadi beliau benar, boleh jadi beliau salah, sama seperti ulama yang lainnya. Kita hormati, kita muliakan mereka, tapi jangan gulu, jangan berlebih-lebihan.
sampai menempatkan ucapannya sama seperti ucapannya Rasul. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala juga beliau pernah berkata, Imam Abu Hanifah mengatakan, idza ja'ana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang kepada kita apa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala ar-ra'si wal 'ain, maka dia posisinya di atas kepala dan mata. Maksudnya apa? Harus dihormati, harus dimuliakan, harus diambil, harus dipegang. Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Dan kalau datang dari sahabat-sahabat Rasulullah, maka di atas kepala dan mata, harus dimuliakan, harus dipegang, harus diikuti. Wa idza ja'ana an ghairihim fahum rijal wa nahnu rijal. Kata Imam Abu Hanifah, tapi kalau datang dari selain mereka, bukan dari Rasulullah dan bukan dari sahabat, maka kata Imam Abu Hanifah, mereka laki-laki, kita pun laki-laki. Ya. Kenapa? Ya karena yang menjadi hujjah adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Yang diikuti pemahamannya adalah pemahaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama dari dulu sampai sekarang tidak ada yang membebek buta, fanatik buta kepada ucapan seorang ulama siapapun dia. Nah, bahkan melarang dari yang namanya sikap fanatik itu. Dan kalau misalnya nampak dari mereka kebenaran sesuai dengan dalilnya, mereka rujuk kepadanya. Inilah cara beragama yang benar. Makanya pernah disebutkan dari muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berdialog dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Berdialog dengan Imam Malik, dan Imam Malik membawakan dalil-dalil hujjah, kuatnya pendapat yang beliau pegang. Imam Abu Yusuf tidak bisa menjawab. Apa kata Imam Abu Yusuf rahimahullah? Raja'tu ila qaulik. Aku rujuk dari pendapatmu, aku ikut pendapatmu. Karena pendapatmu sesuai dengan dalil. Dan kata beliau, andaikan dua temanku mengetahuinya, pasti dia rujuk dari pendapatnya dan ikut pendapatmu. Pendapat gurunya dia tinggalkan. Kenapa? Itulah cara beragama yang benar. Kapan datang dalil yang sahih yang lebih kuat, maka dia berpegang kepada dalil tersebut. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan kalau kita lihat imam-imam itu, walaupun yang intisab kepada madhab tertentu, tidak ada yang taklid. Mau dari kalangan ulama Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, tidak ada yang taklid di antara mereka. Ulama dari kalangan Syafi'iyah yang terkenal seperti Imam Abul Khattab, Al-Imam Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala, terkenal ulama dari madhab Syafi'i. Tapi Imam Al-Khattabi disebutkan punya 119 masalah. 119 masalah bukan sedikit, banyak. 119 masalah yang masalah itu beliau menyelisihi madhabnya sendiri, madhab Syafi'iyah, dalam 119 masalah. Padahal beliau ini imam besar dari kalangan ulama Syafi'iyah. Kenapa beliau bisa rujuk menyelisihi pendapatnya, menyelisihi madhabnya? Karena beliau dapat dalil yang lebih kuat. Begitu pula Imam An-Nawawi rahimahullah. Oh, ini yang paling terkenalnya, Al-Imam An-Nawawi. Sangat banyak buku-buku beliau yang dijadikan rujukan sampai hari ini. Ulama besar Imam Nawawi. Beliau juga dinisbatkan kepada madhab Syafi'i, ulama besar dari madhab Syafi'i. Tapi Imam Nawawi sendiri dalam kitabnya yang terkenal Al-Majmu' Syarhul Muhadzab,
Beliau banyak dan sering menyelisihi apa? Madhab Syafi'i sendiri. Di antaranya misalnya hukum makan daging onta membatalkan wudhu atau tidak. Nah, Imam Nawawi beliau tinggalkan madhabnya, ikut pendapatnya jumhur ulama bahwa makan daging onta membatalkan wudhu. Kalau di madhab Syafi'i tidak batal wudhu. Imam Nawawi tidak ikut pendapat madhabnya, tapi ikut siapa? Ikut pendapat jumhur. Loh, kenapa ikut pendapat jumhur? Karena pendapat jumhur lebih kuat berdasarkan dalil yang ada. Ya, tidak ada yang taklid di antara mereka. Iya, mentang-mentang oh ini Imam Syafi'i. Nah, bukan seperti itu. Iya, kita ikut pendapat yang lebih dekat kepada dalil dari Quran ataukah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya fanatik kepada madhab ini bid'ah, ini perkara baru yang tidak pernah diajarkan di dalam Islam ini. Bahkan ulama-ulama madhab itu sendiri mengingkari orang-orang yang fanatik kepada dirinya, berlepas diri dari orang-orang yang fanatik kepada dirinya. Iya. Sebab inilah yang banyak memunculkan perpecahan di kalangan umat ini. Ketika dia sudah fanatik, sehingga apa? Tidak ada penyelesaiannya. Kan kita sudah sebutkan ayatnya itu. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, Allah tidak katakan kembalikan kepada mazhabmu, tapi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Quran dan kembalikan kepada hadis. Ini yang kita pegang. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi jangan salah paham. Ada sebagian orang, oh ini tidak mau kembali kepada mazhab, tidak mau bermadhab. Bukan seperti itu. Bermadhab itu silahkan, boleh, bagus. Belajar fikih dari madhab boleh, bagus malah. Tapi ingat, jangan sampai fanatik. Itu aja yang diingat. Jangan sampai fanatik. Ini jamaah sekalian, karena ini yang bisa menimbulkan ikhtilaf, perselisihan yang tercela, sampai bisa iftirak nanti, berpecah belah. Karena apa? Tidak sesuai dengan madhabnya, dia sesatkan. Dia tidak mau terima dalil, dia tolak walaupun betul-betul menyelisihi madhabnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah melarang sikap berpecah belah seperti ini. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu seperti orang-orang musyrikin yang mereka memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi bergolong-golongan, berpartai-partai, berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompok mereka. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beragama, cara beragama yang benar adalah dengan mengembalikan kepada Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pokok yang umat kita kembalikan kepadanya. Sadar dengan itu dulu. Iya. Nah, setelah itu kita didik umat. Kita belajar itu dari para ulama. Karena tidak mungkin kita bisa langsung sampai kepada Quran dan hadis itu. Tanamkan dulu manhaj yang benar dalam beragama, Quran, hadis. Tidak ada yang kita boleh berfanatik kepadanya kecuali kepada Quran dan hadis. Nah, baru kita beritahukan, baru kita sampaikan. Untuk bisa sampai kepada Quran dan hadis harus melewati jalan para ulama. Tidak bisa langsung kita belajar Quran, hadis, tidak bisa. Kecuali melalui ilmunya para ulama. Mereka yang menyampaikan. Mereka ini yang menjadi pengantar. Mereka ini yang menjadi perantara kita untuk bisa memahami Quran dan hadis itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalikan kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau berhukum sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nabi pernah bersabda, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbik," tidak demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim, pemutus perkara dalam semua perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian setelah itu, setelah dia kembali kepada Rasul, tidak ada di dalam dadanya, di dalam hatinya perasaan berat untuk kembali kepadanya. Jadi kalau masih berat, terpaksa, ini belum benar imannya ini. Kembali kepada Rasul dengan keyakinan bahwa apa yang diputuskan Rasul itulah yang terbaik, walaupun menyelisihi hawa nafsu kita, walaupun menyelisihi pendapat kita, harus menerima. Tidak ada perasaan berat di dalam hati. Wa yusallimu taslima, dan menerimanya dengan pasrah. Dan awas, hati-hati menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diancam dalam Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahku ini, perintahnya Rasul. Antusibahum fitnatun, dia akan ditimpa fitnah, au yusibahum adzabun azim, atau dia ditimpa azab yang besar. Tak boleh menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan ditimpa azab. Wa ju'ilatidz dzallu was-sagharu liman khalafa amri. Kata Nabi SAW, telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti perintahku, bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Pernah disebutkan ada sebagian orang di masa Nabi SAW ditegur oleh Nabi. Waktu itu dia makan dengan tangan kiri dalam urusan makanan. Nah, kita kan makan minum harus dengan tangan kanan. Makan minum dengan tangan kiri itu perbuatan dan amalannya setan. Iya. La tashrubu, la ta'kulu wa la tashrubu bishimal. Jangan kau makan dan jangan kau minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Karena setan itu makan minum dengan tangan kiri. Sama kalau kita lagi makan ya, terkadang ada sendok, ada garpu. Nah, maka makan begini itu. Tangan kanan, tangan kiri juga. Ya, tidak boleh seperti ini. Atau kita mengambil minuman dengan tangan kiri dengan alasan tangan kanan kotor, megang dengan tangan kiri, tidak boleh, haram hukumnya. Nah, menyerupai setan. Nah, kalau kita menyerupai orang kafir aja tidak boleh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, apalagi menyerupai setan. Tak boleh menyerupai setan, makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, pernah ada di zaman Nabi SAW ada orang makan dengan tangan kiri. Nabi tegur, ya fulan, qul biyaminik, wahai fulan, makan dengan tangan kananmu, jangan kau makan dengan tangan kiri. Maka orang ini mengatakan dengan sombong, tak mau ditegur dia. Ada orang itu kalau ditegur marah, diluruskan marah dia. Apa katanya? Mastata'tu, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Dia mengucapkan begitu bukan dia tidak mampu, sebenarnya mampu, cuman tidak suka ditegur. Ada orang begitu ya, kalau ditegur marah dia, tidak suka dia. Apa kata Nabi SAW mendengarkan jawaban orang itu? Wala mastata'ta. Kalau begitu kata Nabi, kamu tidak akan pernah mampu mengangkat tangan kananmu. Nabi katakan begitu, maka seketika itu juga dia tidak mampu mengangkat tangan kanannya. Lihat, karena berani menyelisihi sabda Nabi tadi. Seketika itu juga tangan kanannya dia tidak bisa angkat lagi. Ini bahayanya menyelisihi Nabi SAW. Iya. Dalam kisah yang lain ada dalam suatu peristiwa, ya, Nabi dan para sahabat berada dalam sebuah perjalanan. Di malam hari mereka harus berhenti dulu, kemudian menginap satu malam dulu di sana, ya. Kemudian Nabi berpesan kepada para sahabat di malam hari, wahai para sahabatku,
Malam ini tidak boleh ada yang keluar dari kemahnya. Semuanya masuk kemah. Jangan ada yang keluar, kata Nabi. Kenapa? Karena di malam ini, kata Nabi sudah ingatkan, akan berhembus angin yang sangat kencang. Tetaplah kalian di kemah-kemah kalian. Pesan Nabi begitu. Apa yang terjadi? Ada 2 orang sahabat yang tidak mendengarkan sabda Nabi ini. Keluar di malam hari. Nabi kan sudah larang tadi, jangan ada yang keluar. Keluar 2 orang ini. Apa yang terjadi? Subhanallah, menyelisihi sabdanya Nabi. Apa yang terjadi? Betul angin kuat berhembus pada waktu itu, ya, dan menerbangkan 2 orang sahabat ini. Diterbangkan oleh angin sampai ke Taif. Jauhnya itu. Diterbangkan oleh angin sampai ke sana. Apa yang terjadi? Ada yang menyebutkan sahabat ini meninggal, ada yang menyebutkan dia masih hidup, tapi apa namanya? Ya namanya sudah diterbangkan ke situ, walaupun masih hidup, ya tetap mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, ini akibat menyelisihi sabda Nabi. Tidak bisa main-main. Menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berat sanksinya, berat hukumannya, besar konsekuensinya. Nah, makanya ulama itu sampai jangankan dalam perkara yang wajib, dalam perkara yang sunnah saja mereka betul-betul memperhatikannya. Takut mereka, khawatir mereka, jangan sampai ada perkara yang aku lakukan menyelisihi sabda Nabi, aku khawatir fitnah akan menimpa diriku. Walaupun dalam perkara yang hukumnya sunnah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi besar para jamaah sekalian terkait dengan apa? Quran dan hadis ini. Kemudian dari cara beragama yang benar, ketika kita beragama sesuai dengan Quran dan hadis, maka kita butuh sumber yang ketiga, yaitu untuk bisa memahami Quran dan hadis. Untuk bisa memahami Quran dan hadis, kita butuh dengan fahmus salaf, pemahaman salaf, pemahaman salaf, salafus soleh. Karena di sana ada orang yang kembali kepada Quran dan hadis menurut pemahaman dirinya. Ini tidak benar ini. Quran dan hadis kita pahami sesuai dengan pemahaman salaf. Sebab ada juga orang berdalil dengan Quran tapi dengan pemahaman sendiri. Nah, Quran hadis ini tidak bisa kita pahami dengan pemahaman sendiri. Harus kita pahami dengan pemahaman salaf. Nah, untuk mengetahui itu kembali kepada tafsir-tafsir para ulama. Kembali kepada tafsir para ulama yang muktabar supaya tidak tersesat. Nah, kitab-kitab tafsir itu banyak. Mulai dari tafsir yang ringkas, ya, tafsir bil ma'ani, sampai tafsir yang panjang biriwayat dengan membawakan riwayat-riwayat seperti tafsir Imam Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi. Ini membawakan riwayat-riwayat yang sangat banyak. Tafsir yang ringkas seperti tafsir Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, tafsir As-Sa'di, atau tafsirul Muyassar. Kembali kepada tafsir-tafsir para ulama. Karena kalau kita menafsirkan Quran dengan hawa nafsu, maka pasti sesat. Walaupun tafsirnya kebetulan benar. Walaupun kebetulan benar. Tapi kalau kembali kepada nafsunya, maka itu cara yang keliru. Ya, jangan dikira ya ada orang yang menyelisihi memahami Quran dan hadis ini sesuai dengan hawa nafsunya. Orang-orang Syiah Rafidhah, mereka berdalil juga dengan Quran dan hadis. Tapi Quran dan hadis itu dia pahami dengan pemahamannya sendiri, dengan hawa nafsunya. Tatkala mencela sahabat, mereka berdalil juga dengan Quran dan hadis. Bahkan mencela ibunda Aisyah, berdalil juga dengan Quran.
Syekhul Islam menyebutkan orang Syiah Pak, berdalil dengan Quran mencela ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dalam Quran dikatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyembelih sapi betina. Kata orang Syiah, sapi betina. Al-Baqarah di situ maksudnya Aisyah. Jadi sesungguhnya Allah perintahkan kalian menyembelih Aisyah. Nauzubillahi min dzalik. Itu ada dalam tafsirnya orang-orang Syiah. Quran juga dalilnya. Tapi dia tafsirkan begitu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang-orang Khawarij, teroris, jangan dikira mereka tidak punya dalil. Ada juga dalilnya dari Quran lagi. Nah, mereka ngebom sana, ngebom sini itu. Mereka kafirkan umat Islam itu, teroris itu. Jangan dikira tidak ada dalilnya. Mereka berdalil juga. Mereka tatkala mengkafirkan pemerintah, apa dalilnya? Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang-orang kafir. Ini tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir ini. Yang ridho dengan kekafiran, kafir juga. Berarti presiden dan bawahan-bawahannya, menteri-menterinya kafir. Gubernurnya karena ridho dengan presidennya kafir. Bupatinya kafir. Sampai mereka juga mengkafirkan para pegawai PNS, kafir juga itu. Orang Khawarij mengkafirkan sampai dalam taraf yang seperti itu. Dalilnya itu, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Nah, ini kan rusak agama kalau kita tidak kembalikan kepada tafsir para ulama. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sama ketika kita kembali kepada hadis. Nah, hadis itu ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang dhaif. Nah, untuk bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, kita perlu keterangan para ulama rahimahumullahu taala. Karena ulama itu berpegang kepada hadis yang sahih. Masyhur dari ucapannya Imam Abu Hanifah, juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, maka itulah madhabnya saya. Itulah madhabnya saya. Tidak boleh berhujjah dengan hadis yang dhaif. Walaupun terjadi ikhtilaf ulama ya, kalau dalam masalah menggunakan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal, dalam keutamaan amalan. Kalau Imam Nawawi membolehkan, tapi pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam pendapatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga yang dikuatkan oleh Imam Abu Bakar Ibnul Arabi. Tidak boleh berhujjah dengan hadis yang dhaif walaupun dalam fadhailul a'mal, keutamaan amalan. Kenapa? Karena hadis lemah itu hanya akan menimbulkan kebimbangan saja. Nah, dan kita sudah tercukupkan dengan hadis yang sahih. Ngapain pakai hadis yang dhaif? Nah, itu pun yang membolehkan, mereka juga punya syarat. Tidak langsung, oh boleh pakai hadis dhaif. Tidak. Dalam urusan akidah, dalam urusan ahkam, hukum-hukum fikih, tidak boleh pakai hadis dhaif. Mereka hanya meringankan boleh dalam keutamaan amalan. Itu saja. Itu pun kata mereka hadisnya tidak doib amat begitu, tidak juga doib sekali, tapi doib yang masih bisa lah ya, terangkat kepada derajat yang lebih kuat. Nah, boleh. Tapi kalau hadisnya mungkar apalagi maudhu, palsu, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah sandaran. Di satu sisi yang lebih kuat tidak boleh. Apalagi kalau kita menisbatkannya kepada Nabi. Nabi bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduk di dalam api neraka. Boleh menyampaikan hadis-hadis yang lemah. Terlebih hadis palsu, hadis maudhu, hadis mungkar. Nah, dan betapa banyak hadis-hadis mungkar yang tersebar di masyarakat. Ya, hadis-hadis yang batil, yang tidak ada sumbernya, yang tidak ada asal usulnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Sama seperti hadis yang berbicara tentang Nur Muhammad. Ini terkenal ini, Nur Muhammad. Nah, tidak ada hadis yang sahih terkait masalah itu.
Seluruhnya adalah hadis yang batil, mungkar, maudhu, palsu. Tapi laris di tengah masyarakat terkait dengan apa? Nur Muhammad. Nah, juga hadis yang masyhur, misalnya ad-dinu huwal aql, la dina liman la aqla lahu. Agama itu akal katanya. Tidak ada agama bagi orang yang tak berakal. Akhirnya karena hadis itu mereka akal-akali agama ini. Agama itu bukan dengan akal semata. Betul kita pahami Quran dan hadis dengan akal kita, tetapi bukan artinya akal mengotak-atik syariat. Akal harus tunduk dengan syariat. Karena ada perkara-perkara yang kalau dipikirkan dengan akal mungkin tidak masuk akal. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lahu." Andaikan, kata beliau, agama itu dengan sekedar pakai akal, niscaya bawahnya sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Ada hukum dalam pembahasan taharah mengusap sepatu. Kalau misalnya kita berwudu dan kita lagi pasang sepatu, yang sepatu itu kita pakai pada saat kita bersuci, maka boleh, tidak usah lepas sepatu. Pada saat mencuci kaki, tinggal diusap saja sepatunya. Yang diusap di mana? Bagian atas, bukan bagian bawah. Padahal menurut akal, yang lebih kotor bagian atas sepatu atau bagian bawah? Bagian bawah. Tetapi Nabi hanya mengusap bagian atas. Andaikan agama semata dengan akal, bawahnya sepatu lebih utama untuk dibersihkan, diusap daripada bagian atasnya. Tatkala kita misalnya buang angin, ketika kita buang angin, yang kita bersihkan apa? Ketika kita berwudu, tangan, wajah, tidak ada membersihkan bagian belakang, ya kan? Padahal secara akal yang terbuang di bagian mana? Belakang, kan? Andaikan agama dengan akal, niscaya kita berpikir, yang keluarkan dari belakang, berarti kita bersihkan di belakang dulu juga. Nah, selama yang keluar itu cuma angin, tidak ada kewajiban untuk membersihkan angin, padahal di belakang. Andaikan agama itu dengan akal, semata dengan akal, ya, akal siapa yang mau dipakai? Ya kan? Akal siapa yang mau dipakai? Karena akal manusia berbeda-beda. Rusak agama ini. Setiap kali ada orang yang akalnya lebih cerdas, diikuti dia. Ada lagi yang di atasnya lebih cerdas, diikuti dia. Kenapa? Akalnya lebih hebat. Beragama tidak seperti itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berdalilkan dengan hadis-hadis yang dhaif, palsu, berakibat seperti itu. Ada juga hadis yang terkenal, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, katanya. Mau dapat apa di Cina sana? Nah, ini hadis-hadis yang batil seperti ini. Tidak ada asal usulnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin memberikan motivasi, jangan menyandarkan kepada Nabi. Ada orang kan ingin memberikan motivasi supaya orang itu semangat. Tuntutlah ilmu, walaupun di negeri yang jauh sana, di negeri Cina. Mungkin ingin memberikan motivasi, ya. Ya. Tetapi kalau menisbatkan kepada Nabi, haram hukumnya. Nabi tidak pernah ucapkan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus lihat dulu hadis itu. Jangan, ada juga orang bilang begini, Ustadz, walaupun doib kan, walaupun lemah kan, tetap hadis juga. Namanya hadis juga, walaupun lemah. Nah, ya hadis doib. Nah, ada sebagian orang ini kalau sudah lihat tulisan Arab itu, agama ini. Padahal belum tentu. Ada tulisan Arab tetapi mengajarkan kesyirikan, kekafiran. Nah, kita ini kan mungkin karena tidak paham bahasa Arab itu, akhirnya semua yang Arab-Arab tulisannya agama sudah itu. Padahal perlu dilihat dulu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jangankan di zaman kita, ya, di zaman Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Imam Bukhari, Pak, hafal 300.000 hadis. Berapa yang dihafalkan Imam Bukhari? 300.000 hadis. Kata Imam Bukhari, 100.000 hadis yang saya hafal seluruhnya sahih.
200.000 hadis seluruhnya dhaif. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. Hadis dhaif 200.000 hadis itu di zaman Imam Bukhari. Anda tahu di zaman kita ini berapa hadis sudah itu? Subhanallah. Hadis dhaif lebih banyak. Kalau kita sembarangan dalam beragama, asal ambil hadis, ya mirip seperti yang kata ulama itu hatibul lail. Jangan mau menjadi hatibul lail. Tahu hatibul lail? Pemungut kayu bakar di malam hari. Nah, jadi dia mungut kayu bakar di malam hari, gelap. Ya ambil, asalkan panjang-panjang hitam, dikiranya kayu bakar semua itu. Diambil. Ternyata ada hitam juga, panjang juga, ular hitam ternyata diambil. Dipatuk tangannya, meninggal dia. Nah, itu namanya hatibul lail, pemungut kayu bakar di malam hari. Asal ambil saja. Asal ambil. Ada kira-kira yang lucu, menarik. Akan sebagian dai kadang seperti itu. Tidak peduli dia dengan kisahnya ini benar atau tidak. Yang penting bisa bikin ketawa. Yang penting bisa meramaikan suasana. Nah, orang-orang yang seperti ini kita ingatkan dengan hadis Nabi. Wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qaum. Wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka orang yang dia bercerita lantas dia berdusta. Untuk apa? Untuk meramaikan suasana supaya orang ketawa. Celaka dia, celaka dia. Nah, ini jamaah sekalian, ini muskilah pada hari ini. Sebagian para dai terkadang isi ceramahnya melucu saja. Bukan artinya tidak boleh melucu itu, boleh-boleh aja bikin orang ketawa. Tapi jangan sampai majelis dari awal sampai akhir semuanya lucunya. Sehingga yang dikenang oleh jamaahnya bukan ilmunya, tapi apa? Lucunya. Nah, makanya sekarang itu kan kalau ustadz itu mau laris, jadi ustadz lucu, ustadz pelawak. Laris itu. Kalau ustadznya lurus-lurus saja, kurang menarik. Yang lucu itu yang paling menarik. Nah, subhanallah. Ini jamaah sekalian, yang mau kita cari itu ilmunya atau lucunya. Kalau mau lucu, enggak usah. Lihat aja pelawak. Dapat kita lucunya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beragama seperti itu. Ya, dan ingat, pemahaman sahabat, pemahaman salaf itu pemahaman yang harus kita pegang. Wajib hukumnya berpemahaman dengan pemahaman salaf, bukan alternatif ya. Berpegang dengan manhaj salaf itu bukan alternatif. Kalau alternatif kan boleh dipilih, boleh tidak. Kalau berpegang kepada manhaj salaf, wajib hukumnya. Dosa yang tidak berpegang dengan manhaj salaf. Manhaj salaf ini apa? Ya manhajnya sahabat. Orang tidak mau berpemahaman dengan pemahamannya sahabat, mau berpemahaman dengan pemahamannya siapa? Sahabat ini yang paling tahu hadisnya Nabi. Sahabat ini yang paling paham Quran itu, hadisnya Nabi. Loh, mereka hidup di zaman Nabi. Mereka murid langsungnya Nabi. Quran turun di zaman mereka sehingga mereka tahu asbab nuzulnya itu Quran, sebab kenapa dia turun. Mereka paling paham Quran itu. Nah, sudah barang tentu pemahaman mereka harus terdepan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman sahabat, 3 generasi salaf itu di 3 generasi terbaik. Sahabat, muridnya sahabat namanya tabi'in. Muridnya tabi'in namanya atba'ut tabi'in. Inilah salaf. Inilah salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang dipuji oleh Nabi dalam hadis mutawatir, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zaman saya, zamannya sahabat. Summal ladina yalunahum, lalu generasi setelahnya tabi'in. Summal ladina yalunahum, lalu generasi setelahnya lagi atba'ut tabi'in. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi bukan artinya kita tidak ngambil dari ulama setelah mereka. Tidak. Tetap kita ambil dari para ulama. Iya, tetap kita ambil dari para ulama. Kita muliakan ulama itu, kita hormati. Nah, sama dengan ustadz-ustadz yang mengajarkan ilmu kebaikan, kita ambil darinya. Kita nuntut ilmu darinya. Walaupun kita ini kalau dibandingkan dengan ulama-ulama di atas kita, tidak ada apa-apanya ilmu kita ini. Sedikit sekali ilmu kita ini. Kalau mau dibandingkan dengan ulama-ulama itu. Iya, tetapi kebenaran itu yang harus kita pegang.
Nah, jangan langsung mengatakan apa, oh kamu seakan-akan lebih pintar dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Nawawi. Lah, bukan seperti itu. Tetap kita muliakan mereka. Bukan artinya ketika kita tidak ambil pendapat mereka, kita langsung apa? Kita langsung mencela mereka. Enggak. Ada juga sebagian orang sekarang ini ya seakan-akan mewajibkan memegang suatu madhab tertentu. Ya, kemudian mencela orang yang tidak bermadhab atau punya madhab tertentu. Ulama berselisih pendapat. Kalau kamu memandang bagus belajar fikih dengan madhab, silahkan. Tapi jangan mencela orang yang belajar fikih dengan fiqhul muqarin. Itu ada khilaf ulama di dalam masalah itu. Ada sebagian orang juga terlalu hulu, terlalu berlebih-lebihan. Iya. Tapi kalau dalam membawakan khilaf, oh masya Allah, ini khilaf ulama. Dia tidak tahu khilaf juga ulama terkait dengan masalah belajar fikih itu. Lebih utama mana? Belajar fikih dari madhab tertentu atau fiqhul muqarin? Langsung perbandingan madhab. Ulama juga beda pendapat. Jadi kalau dalam masalah lain ulama beda pendapat, itu juga ulama beda pendapat. Harus menghormati pendapat yang lainnya. Jangan mencela. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi inilah cara kita beragama seperti itu. Kemudian yang harus kita perhatikan, sifat agama itu mudah. Maka semua yang mempersulit agama, maka itu keluar dari tuntunan agama yang benar. Makanya Nabi mengatakan apa? Inna dina yusrun, agama itu mudah. Wala yushadad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seorang memberat-beratkan dirinya dalam beragama kecuali dia akan terkalahkan. Makanya Islam itu terkenal sebagai agama yang pertengahan, atau bahasa kerennya agama yang moderat. Moderat itu di tengah-tengah, tidak terlalu berlebih-lebihan, tapi jangan juga bergampangan menyepelekan. Jangan, tengah-tengah. Islam itu jadikan agama pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Tidak mutasyaddidun, ekstrim, keras, tidak juga mutasahilun, bergampangan, terlalu bermudah-mudahan. Tengah-tengah. Islam seperti itu. Nah, ini jamaah sekalian, agama mudah, tapi jangan dipermudah-mudah ya. Agama mudah, jangan ekstrim. Tetapi yang menentukan ini ekstrim atau tidak kembali kepada tuntunan agama lagi. Jangan kembali kepada pribadi masing-masing. Sebab ada juga orang yang memandang ekstrim itu orang yang berjenggot itu terlalu ekstrim, terlalu fanatik, tidak usahlah berjenggot. Ada juga yang memandang ekstrim orang wanita yang bercadar itu terlalu ekstrim, kayak ke Arab-Araban aja. Nah, tidak usahlah, biasa-biasa aja lah. Beragama itu biasa-biasa aja. Biasa apa? Biasa ninggalin sholat, biasa tidak ke masjid, biasa tidak pakai jilbab. Itu maksudnya biasa-biasa aja. Tidak ada agama biasa-biasa aja. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beragama seperti itu. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, untuk kita bisa beragama dengan cara yang benar, nuntut ilmu. Ini yang paling pentingnya. Ya, majelis ilmu senantiasa kita jaga. Ya, senantiasa kita jaga dan tumbuhkan semangat di dalam menuntut ilmu. Ada majelis ilmu, walaupun kita harus berjalan ya berapa kilometer, walaupun harus mengorbankan waktu kita, ya korbankan waktu kita untuk itu. Karena tidak ada yang rugi di dalam ilmu itu. Ya, tidak ada yang rugi di dalam ilmu itu. Nah, kalau kita bisa mengorbankan waktu kita untuk dunia kita, korbankan waktu kita untuk agama ini. Yang mungkin terkadang kita lebih banyak waktu kita habiskan untuk dunia. Nah, sementara untuk agama ini terkadang sedikit kita, itu pun kadang kita masih lalai di dalam menuntut agama. Nah, menuntut ilmu ini yang mempertahankan kita agar istiqomah. Makanya saya wasiatkan untuk kita senantiasa istiqomah di atas menuntut ilmu. Itulah yang bisa menjaga agama kita. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Semangat di dalam menuntut ilmu, apalagi kita yang masih muda.
Kata ulama, ya, thalabul ilmu fi sighar, menuntut ilmu di masa kecil, kan naqshi alal hajar, seperti mengukir di atas batu. Nah, itu kalau orang anak-anak muda itu. Nuntut ilmu di masa muda seperti ngukir di atas batu. Beda kalau sudah tua, seperti ngukir di atas air. Nah, coba kalau kita ngukur di atas air itu, sebentar langsung hilang. Orang tua. Nah, ya walaupun ya orang tua juga jangan mengatakan, oh sudah saya kasih anakku aja. Enggak juga. Orang semangat juga nuntut ilmu. Tapi beda, umur muda itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Semangat menuntut ilmu. Ya, itulah cara beragama yang benar. Nah, di zaman kita sekarang ini orang menuntut ilmu itu sudah malas. Sudah malas mereka. Kurang semangat menuntut ilmu agama. Ya, harusnya kita itu semangat di dalam menuntut agama. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Kalau wajib meninggalkan menuntut ilmu hukumnya apa? Dosa. Dosa hukumnya. Kalau meninggalkan menuntut ilmu, wajib hukumnya menuntut ilmu itu. Yang dengannya agama kita bisa tegak. Iya. Pelajari agama ini, pelajari Quran, pelajari hadis, pelajari akidah, pelajari fikih di dalam agama. Semangat di dalam menuntut ilmu. Itu yang menjaga kita dari istiqomah. Kita bisa menepis yang namanya kesesatan, syubhat dengan apa? Dengan ilmu. Ada orang karena sudah malas nuntut ilmu, tidak lagi nuntut ilmu, dapat syubhat. Akhirnya apa? Meragukan dia, akhirnya keluar dari agama ini. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kalau dia semangat menuntut ilmu, setiap kali majelis ilmu ada, dia hadiri. Iya, dia luangkan waktunya untuk itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, maka ini dari cara manhaj di dalam beragama, cara yang benar kita di dalam beragama. Poin-poin tadi hendaknya diperhatikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas ilmu agama dan menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang beragama dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi waktu-waktu kita dan senantiasa menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian dari ikhwanuna seluruhnya, dan juga jazakumullah khairan atas pelayanan antum semuanya, Pak Bahar dan selainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.